Ya, eh, ini memang istilahnya berbeda, Pak. Ya, Istilah magang di luar negeri itu dengan magang di kita mungkin tidak bisa apple to apple. ya, Ya, dalam satu dua konteks memang berbeda. Khusus untuk alumni kami, bukan mahasiswa ya, kami, alumni ya, kami ada hampir 120 lebih yang ya. sudah bekerja di Jepang, Pak, sampai dengan saat ini. Hmm, Jadi mereka masuk biasanya bekerja dengan sebagai caregiver terlebih dahulu, ya. ya, 127 tepatnya, Pak. Ini saya dapat datanya. ya, Sampai detik ini ya. 127 pekerja di Jepang. Mereka bekerja bukan hanya sebagai caregiver. Caregiver itu adalah Hmm, memberikan pelayanan kepada lansia, kepada orang di hospital ya, maupun di ya. rumah. Tetapi ada sebagian dari mereka sudah menjadi RN, Pak, Registered Nurse-nya Jepang. Hmm, Karena mereka sudah dengan giat berlatih bahasa ya, Inggris, berlatih budaya, sehingga mereka mampu menembus itu. hmm, Nah, kemudian di Belanda ada 11 orang, Pak, alumni kami yang saat ya, ini sudah bekerja. Kemudian di Jerman juga 5 orang. Khusus untuk Jepang, memang sebutan mereka magang. Ya, tetapi sebenarnya itu bukan lagi mahasiswa kami, tapi mereka ya, alumni dari kami. Karena apa? Karena mereka requirement-nya itu kalau ke Jepang itu tidak seperti misalnya perawat. Tidak seperti perawat yang dibutuhkan ya, di Australia yang minta RN. Tidak. Jadi karena hmm, requirement mereka itu memang sebagai caregiver. Jadi sedikit berbeda caregiver hmm, dengan RN. Nah, jadi ya, mereka bisa bekerja dengan gaji yang cukup, Pak. Mereka bekerja 5 tahun itu ya, ya setara lah dengan bisa eh, ya, gaji rektor barangkali, Pak, di Indonesia itu per bulan. ya, Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi kelima, Maret 2024, dengan topik Ditiadakannya Akreditasi Unggul Tahun 2026. Menanti kebijakan Mendikti Saintek yang baru, peran yayasan dalam perguruan tinggi, serta banyaknya peminat program studi teknik informatika. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi kontak yang terdapat pada video. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi kelima, Maret 2024, dengan topik Ditiadakannya Akreditasi Unggul Tahun 2026. Menanti kebijakan Mendikti Saintek yang baru, peran yayasan dalam perguruan tinggi, serta banyaknya peminat program studi teknik informatika. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi kontak yang terdapat pada video. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. untuk kita semua. Om Swastiastu. Ya, setuju. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mengamati dan mempromosikan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di majalah Kampus Indonesia edisi April 2025 dan apabila memungkinkan kita usahakan untuk bisa diterbitkan. Saat ini sudah bersama dengan Bapak Igede Putu Dharma Suyase, SKP Magister MG PSD. Beliau adalah Rektor ITKes Bali. Apa kabar, Pak? Ya, Pak Bambang, selamat sore. Kabar baik ini, Pak. Terima kasih. Eh, Ya, terima kasih. Eh, Nanti kalau penyebutan gelarnya kurang sempurna, nanti dibantu, Pak. Jadi, Ya, Pak Putu Dharma ini lahir pada 23 Juni 1978, kemudian menyelesaikan S1 di UI, S2 dan S3 di Flint,
Flinders University. Berkarir di Institut Teknologi dan Kesehatan Bali ITKes, mulai menjadi dosen, menduduki berbagai jabatan strategis, dan akhirnya sekarang menjadi direktur. Nah, Pak Putu Dharma mungkin bisa cerita sampai perjalanan karirnya saat ini, mungkin ada hal yang menarik yang bisa dibagi. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Ya, perkenalkan ulang saya Putu Dharma, saya ada di Bali, saya orang Bali, saya bekerja di Bali, tetapi Ya. saya apa istilahnya itu ya? eh Pendidikan saya semuanya di luar Bali, ya termasuk Eh, ya S1, S2 dan S3. Dan ya. satu hal yang menarik dari saya adalah karena saya sebenarnya berasal dari bukan orang tua keluarga miskin bukan, tetapi memang keluarga pas-pasan, Pak. Pas untuk makan sehari, pas untuk makan keesokan hari, jadi tidak pernah ada tabungan orang tua. Sehingga saya sebenarnya adalah scholarship hunter. Dari S1, Eh, S2, S3 itu saya memang tidak pernah sepeser pun membayar uang pendidikan. Termasuk uang ya. saku itu selalu saya dapat beasiswa. Jadi Eh, singkat cerita S1 saya disekolahkan oleh yayasan saya tempat saya bekerja sekarang. Jadi saya sudah ya. disekolahkan tahun 96 itu ke UI untuk jurusan keperawatan. Hmm, Saya diangkat ya. menjadi pegawai dengan status tugas belajar langsung S1. Ya. Kemudian tahun 2000 saya kembali. Kemudian 2023 saya diberi berkah oleh John Howard, Perdana Menteri Australia, Ya. yang langsung menganugerahkan sertifikat beasiswa untuk menempuh pendidikan magister di Australia. Ya. Kemudian S3 pun saya beasiswa dari Dikti tahun 2009 selesai 2013. Jadi sisi saya yang ingin saya ceritakan ke Bapak dan ke orang-orang Ya. siapapun yang saya berbicara adalah kalau orang tua dan ada kesempatan mengenyam pendidikan, jangan dibuang-buang kesempatan itu. Nah. Karena ada banyak orang di luar sana yang ingin mengenyam pendidikan, tetapi tidak punya Ya. kesempatan atau tidak punya uang untuk mengenyam pendidikan itu. Itu Pak Ya, Bapak. betul. Iya. Nah, baik. Ini perguruan tingginya ini menurut saya unik. Institut Teknologi dan Kesehatan. Kalau kesehatan, teknologi orang tahu, kesehatan orang tahu. Tapi kalau digabung jadi Institut Teknologi dan Kesehatan ini seperti apa, Pak? Tapi sebelum Siap. dilanjutkan, Bapak agak agak naik sedikit, Pak. Oh, siap, siap. Nggih. Ya, kurang. Ya, Ya, oke. Nah, oke, ya. siap. Mungkin bisa diceritakan, Pak, riwayatnya Hmm. ITEKES ini. Nggih. Baik, terima kasih Pak Bambang. ITKes Bali itu sebenarnya dimulai dari sekolah perawat kesehatan tahun Ya. 83. Itu masih SPK. Dan pendirinya adalah Hmm. para perawat-perawat senior di Bali yang menjadi pendiri yayasan juga. Dan sekarang sebagian besar mereka masih menjadi pengurus yayasan. Kemudian tahun 95 itu berubah menjadi akademi, akademi perawat, Ya. dan itu masih di bawah Depkes. Nah, tahun 2005 berubah lagi dari akademi menjadi sekolah tinggi. Sekolah tinggi Ya. kesehatan dengan dua jurusan di awal, yaitu jurusan Ya. keperawatan dan kebidanan. Jadi Ya. dua itu saja. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, saya kemudian dilantik menjadi ketua Stikes waktu itu di tahun 2017, saya dilantik ketua Stikes. Kemudian kami mulai melihat peluang, melihat berbagai perubahan kebijakan. Akhirnya kami membaca undang-undang pendidikan saat itu mengatakan bahwa institut menyelenggarakan lebih dari satu disiplin ilmu. Nah, Oh. itulah sebenarnya cikal bakal yang kalau tidak salah, Pak, kampus kami adalah salah Ya. satu kampus pertama dengan nomenklatur dua cabang ilmu, ada dan-nya. Hmm. Jadi Institut Teknologi dan Kesehatan Ya. Budi. Jadi seperti namanya, kami memiliki dua Ya. disiplin ilmu dan dua Ya. fakultas. Satu fakultas teknologi sesuai dengan namanya, dan yang kedua fakultas kesehatan. Begitu, Pak Bambang. Ya. Jadi Ya. teknologi dan kesehatan sesuai dengan namanya. Ya. Nah, Fakultas Teknologi dan Fakultas Kesehatan
ini ada program studi apa saja, Pak? Baik. Kami secara total memiliki 10 program studi pada level sarjana terapan, Ya, sarjana akademik, profesi, dan magister. ya, Jadi di Fakultas Teknologi kami memiliki program studi teknologi pangan ya, dan sistem dan teknologi informasi atau STI. ya, Dua-duanya ini memang murni teknologi dengan gelar sarjana teknologi pangan dan sarjana komputer, ya, tetapi keunggulannya di bidang kesehatan. ya, Jadi bukan berarti mereka bidangnya kesehatan, bukan, tapi ya, keunggulannya, keunikannya di bidang ya, inovasi-inovasi teknologi dan kesehatan. Nah, itu di bawah Fakultas Teknologi dengan dekan sebagai pimpinan. Di bawah Fakultas Kesehatan, kami memiliki program yang kalau di pendidikan kita nyebut KKNI level 8 atau ya, magister, kita memiliki magister keperawatan, Pak. Ya, kami yang pertama di Bali, NTB, NTT dan sudah terakreditasi. Jadi ya, semua prodi kami sudah terakreditasi. Ada yang ya, baik sekali, ada yang unggul. Nah, kemudian di bawah magister kami memiliki profesi perawat atau nurse, itu sudah hmm, unggul. Kemudian sarjana keperawatan juga sudah unggul akreditasinya. ya, Kemudian bidan kami memiliki dua jenjang, baik sarjana kebidanan maupun profesi bidan. Kemudian kami juga memiliki yang cukup langka adalah sarjana terapan akupuntur dan pengobatan herbal hmm, yang sangat langka ya, itu di Indonesia. Kemudian ada farmasi klinik dan komunitas. ya, Kemudian yang terakhir ada anestesiologi sarjana terapan. ya, Ya, jadi ada 8 di Fakultas Kesehatan, 2 di Fakultas Teknologi kami. ya. Itu mungkin yang agak menarik karena langka itu yang tadi, Pak, akupuntur sama Ya, herbal. ya, betul. Akupuntur itu seperti apa, Pak? Jadi seperti yang barangkali masyarakat pahami dan Bapak ketahui bahwa komplementer dan tradisional medicine sekarang Ya, mendapatkan tempat yang cukup baik di masyarakat, bukan untuk mengganti pengobatan modern, Pak, tetapi sebagai sebuah terapi alternatif komplementer yang bisa berjalan berbarengan dengan terapi medis. Nah, terapi ini menggunakan berbagai teknik yang ya, sangat dipengaruhi oleh Chinese. Jadi kan seperti yang ya, kita lihat, akupunktur kan dari Chinese, Pak. ya, Dia terdiri dari ya, ada oksibusi, ya, ada akupuntur, ada tekanan dan lain sebagainya. Semua prinsip-prinsip itu menggunakan berbagai Chinese approach lah dalam ya, melihat titik-titik tersebut, Pak. ya, Nah, kemudian yang menarik dari program ini adalah pada saat membuka itu sangat langka, Pak. Ada ya, magister atau S2 akupuntur di Indonesia. ya, Itu nyari di mana itu untuk membuka ya, prodi itu. Sehingga kami ya, memang desain dari awal, lulusan-lulusan kami memang arahkan untuk menjadi akupunturis. Sehingga kami kirimlah 5 orang staf kami untuk ke Shanghai selama 3 tahun biaya yayasan untuk memang ya, fokus kepada magister akupuntur di sana, Pak. Dan pulang ya, ya mereka lah yang di depan mengembangkan ya. akupuntur dan pengobatan herbal ini. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi ke-7 Maret 2025. Membahas koalisi permanen Partai Super Terbuka dan Kemenderkol. Kolom Yudi Latif. Pemimpin baru tata kelola baru. Kekompakan Prabowo, SBY, dan Jokowi. Serta menanti berakhirnya dualisme PWI. Untuk informasi dan pemesanan bisa menghubungi nomor yang ada pada video. Ya, ya. Tapi apakah sampai sekarang apa Pak masih eh, tertutup seperti itu ya untuk di lembaga-lembaga kesehatan formal untuk para ahli akupuntur ini? Tidak, Pak. Malahan eh, kalau nah begini ini ada menarik lagi Pak tentang persepsi masyarakat. Ya, Jadi kalau Bapak melihat perbedaan antara persepsi masyarakat dalam mencari kerja di kota dengan di desa ya, itu sebenarnya sangat tinggi, Pak. Kalau di ya. daerah bukan di Jakarta misalnya, sebagian besar memang mereka ingin jadi PNS, Pak. Ini Hmm, fenomena kita di kesehatan. ya, Tetapi khusus untuk akupuntur sebenarnya lulusannya itu hmm, sangat besar peluangnya untuk membuka praktek mandiri.
Oh, Dan sudah ada beberapa akupunturis yang saat ini bekerja itu memang beberapa tamatan dari D3 akupuntur, ada diploma 4 akupuntur dan lain sebagainya. Dan ya, mereka itu established di masyarakat ya, dan dipercaya di masyarakat untuk bisa memperbaiki fungsi tubuh, memperbaiki kesehatan ya, tubuh. Ada beberapa juga yang pendekatannya sekarang ada ya, akupuntur untuk kecantikan itu sudah mulai berkembang ke arah hmm, sana, Pak. Jadi bukan hanya untuk ya, penyembuhan sebuah kondisi penyakit gitu. Dan ini menarik ya, sebenarnya sekali ya, lagi bahwa akupunturis dan herbalis ini sangat besar peluangnya untuk tidak meminta pekerjaan kepada orang lain, ya, tidak minta pekerjaan kepada ya, pemerintah, tapi ya. membuka lapangan pekerjaan sendiri. Iya, Gitu. iya. Baik. Memang luar biasa karena masyarakat apalagi herbal itu kan kepercayaan masyarakat cukup tinggi. Nah, tadi yang ingin saya sampaikan itu sebenarnya apakah tidak ada usaha bahwa mereka juga punya hak dan masyarakat juga punya hak untuk diformalkan sebagai apa ya bagian dari sistem kesehatan resmi nasional gitu, Pak. Eh, sudah, Pak, sudah. Jadi mereka memang diakui sebagai akupunturis, Pak. Jadi Ya, akupunturis itu sudah memiliki berbagai perangkat di sistem kesehatan kita dan sudah itu ya, mereka akupunturis dan herbalis sebutannya mereka dan itu ya, sudah ada. ya, Cuman memang kalau dilihat dari kalau kita berbicara lapangan pekerjaan, eh, pemerintah itu fokusnya masih ke traditional medication, traditional medicine. ya, Jadi ya. saya agak kurang melihat peluang-peluang kerja dari lowongan resmi dari pemerintah untuk mengangkat akupunturis Ya, dan herbalis ini masuk ke dalam ya, sistem nomenklatur kepegawaian kita, Pak. Itu yang barangkali perlu iya, ditingkatkan ke depannya, ya. iya. Kalau yang saya tahu, kalau yang herbal itu sudah ada jembatannya. Jadi ada fitofarmaka kalau tidak salah Pak, ya, yang selangkah lagi menjadi obat formal. Betul, Nah, betul. iya. Jadi Ya, ya banyak yang berjuang supaya itu. Ini betul. di Ya, Jawa Tengah itu kan banyak sekali betul. pengusaha-pengusaha herbal itu Pak. Nah, Itu, sekarang ya. kembali ke ITK sini, Pak. Sampai sekarang student bodinya seperti apa, Pak? Artinya Oke. mahasiswanya yang total, yang masuk tiap tahun dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau dia dari student body, data terakhir per hari ini kami memiliki 1.604 mahasiswa. Dengan jumlah tertinggi ada di mahasiswa anestesi, ya, karena anestesi ini kami yang pertama di Indonesia Ya, dengan ya paling tinggi itu mahasiswanya, kemudian disusul oleh keperawatan, Pak. Jadi ya, anestesi dan keperawatan menjadi dua penyumbang ya, prodi dengan jumlah mahasiswa tertinggi. Dilihat dari fluktuasi mahasiswa baru setiap tahun, ya, syukurnya tahun ini kami ada peningkatan 10%. Jadi ya, jumlah mahasiswa tahun ini 646 mahasiswa baru kami, Pak. Jadi cukup meningkat dibandingkan dengan tahun lalu, di mana 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, dan ya itu ada sedikit penurunan 10%. ya, Nah tahun ini ya, ada peningkatan 10%. Jadi salah satu penyebabnya karena memang ya kami merubah cara marketing, ya, merubah branding itu kami ubah semuanya sehingga kami lebih dikenal bukan hanya di Bali tetapi di ya, Indonesia bagian timur dan di seluruh Indonesia dengan prodi-prodi kami yang unik, anestesi, keperawatan ya, yang sudah unggul dan dengan ya, magister ya, keperawatannya, Pak. ya. Baik, anestesi ini memang sangat sangat vital ya dibutuhkan. Nah, kalau yang lulusan ITK sini posisinya seperti apa, Pak? Apa sebagai asisten atau seperti apa? Kan di situ ada dokter, bahkan dokter spesialis kalau nggak salah. Oke. Jadi itu sudah diatur oleh Permenpan dan Permenkes terkait dengan lulusan di anestesi, Pak. Mereka Ya, disebut penata anestesi yang bekerja di bawah pengawasan dokter spesialis anestesi. Jadi memang sudah ya, jelas diatur di sebuah kabupaten atau daerah yang ada dokter ya, anestesinya, maka mereka bekerja di bawah dokter anestesi. Kemudian jika tidak ada, maka mereka boleh mendapat delegasi tertentu. ya.
Ya, Nah, tadi jumlah total mahasiswa 1.600 Pak ya. 600 ya, Nah, 1.600. ada saya nggak tahu apakah ini berlaku umum atau tidak. Ada yang mengatakan bahwa sebuah perguruan tinggi itu apa eh, jika ingin sehat sedikit-dikitnya itu mahasiswa 2.500 Pak. Ini seperti apa kalau untuk kasus ITEKES ini Pak? Ya, jadi memang Pak, terkait dengan student body jumlah mahasiswa, untuk level tertentu memang kami ada aturan itu dari Dikti. Kalau tidak salah Pak Ya. ya, yang level institut itu 1.000 kalau nggak salah Pak. Oh, Level universitas yang barangkali demikian, level sekolah tinggi beda lagi. ya, Tetapi ya, selama ini kami berjalan, eh, tentunya kan bukan hanya dari SPP mahasiswa kita bisa melakukan kegiatan ya, operasional. ya, Jadi meskipun ya, kami eh, tidak perguruan tinggi pemerintah, tapi kan ada beberapa hibah yang bisa kami ambil ya, dari pemerintah kayak penelitian, pengabdian masyarakat, hibah program Kampus Merdeka, ya, kemudian hibah Smart Classroom kami ya, mendapatkan, kemudian juga sertifikasi dosen itu juga ada ya, didapat oleh dosen-dosen kami. Jadi ya, dengan 1.600 mahasiswa eh, sampai dengan saat ini keuangan kami berjalan dengan bagus, bisa untuk operasional 3 tahun ke depan, ya, investasi juga 3 tahun ke depan masih terlaksana dengan bagus, perencanaan berjalan ya, dengan bagus. Kemudian yang terpenting adalah bahwa hasil eh, accountant, jadi ya, publik kami ya wajar tanpa pengecualian WTP Pak semuanya. Jadi masih ya, baik. iya, Iya, memang iya, luar biasa. Saya mewawancari banyak pimpinan perguruan tinggi, para rektor itu, ada yang apa ya, ingin mencapai bahwa income dari non mahasiswa itu sampai 80%. Jadi dari mahasiswa cuma 20%. Itu memang ada. Nah, yang ingin saya tanyakan begini, Pak. Ini kan program-program keterampilan keahlian biasanya butuh tempat praktek, Pak. Apakah punya fasilitas sendiri atau apa Pak praktek-prakteknya di rumah sakit yang umum seperti itu? ya. Baik, untuk Fakultas Kesehatan, kami praktekkan mahasiswa, kami punya klinik Pak, klinik Pratama dan klinik Utama. Oh, Jadi sebagian ya, juga praktek di sana. Kemudian untuk mendapatkan kompetensi utama mahasiswa, ya, kompetensi utama mahasiswa memang sudah diatur dari standar akreditasi bahwa kami bisa melakukan kerjasama seperti yang Pak Bambang dan rekan-rekan ketahui melalui ya, MOU dengan berbagai rumah sakit tipe A, tipe B, ya, dengan ya, komunitas dan lain sebagainya. ya, Jadi sampai dengan saat ini memang kami tertampung untuk praktek mahasiswa di ya, rumah sakit untuk Fakultas ya, Kesehatan. Ya memang tantangan utama Pak Bambang adalah ya, bagaimana caranya untuk efektif efisien dalam melakukan hal tersebut. ya, Nah, menjadi tantangan tersendiri Pak karena sebagian besar pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah sudah menyatakan bahwa praktek mahasiswa itu dianggap sebagai PAD, pendapatan daerah. Dan hmm, itu diatur ya, oleh berbagai peraturan pemerintah lokal. ya, Sehingga mahasiswa kami membayar praktek. hmm, Nah, hmm, ini yang menjadi tantangan kami dan selalu setiap kali bertemu dengan anggota DPD kami sudah berbicara, Pak. Audiensi sudah. ya, Dengan ya, DPR pusat juga sudah kami berbicara. ya, Dengan Pak Menteri juga sudah kami berbicara. Ya ya, masih sebatas ya, wacana, masih ditampung-tampung terus, tetapi ini menjadi ya, sebuah memang perbincangan diskusi yang sangat hangat. ya, Ya, karena kan ya, mahasiswa magang praktek itu kan memang betul belajar, tapi di sisi lain juga mereka mau ya, membantu pelayanan yang ada di ya, masa akhir tersebut, meskipun kewenangannya masih dalam pengawasan, ya, eh, ya pengawasan para perawat senior, para penata anestesi senior dan lain sebagainya. ya. Eh, Pak, ini justru ada perkembangan ya. Saya mengamati informasi itu. Justru magang di luar negeri itu kadang-kadang malah dibayar. Jadi dan banyak lulusan perawat itu yang mereka bisa ke Jepang, bisa ke Arab, bisa ke Taiwan. Nah, bagaimana dengan ITKES ini, Pak? Ya, eh,
ini memang istilahnya berbeda, Pak. Ya, Istilah magang di luar negeri itu dengan magang di kita mungkin tidak bisa apple to apple. ya, Ya, dalam satu dua konteks memang berbeda. Khusus untuk alumni kami, bukan mahasiswa ya, kami, alumni ya, kami ada hampir 120 lebih yang ya. sudah bekerja di Jepang, Pak, sampai dengan saat ini. Hmm, Jadi mereka masuk biasanya bekerja dengan sebagai caregiver terlebih dahulu, ya. ya, 127 tepatnya, Pak. Ini saya dapat datanya. ya, Sampai detik ini ya. 127 pekerja di Jepang. Mereka bekerja bukan hanya sebagai caregiver. Caregiver itu adalah memberikan pelayanan kepada lansia, kepada orang di hospital Ya, maupun di ya. rumah. Tetapi ada sebagian dari mereka sudah menjadi RN, Pak, Registered Nurse-nya Jepang. Hmm, Karena mereka sudah dengan giat berlatih bahasa ya, Inggris, berlatih budaya, sehingga mereka mampu menembus itu. hmm, Nah, kemudian di Belanda ada 11 orang, Pak, alumni kami yang saat ya, ini sudah bekerja. Kemudian di Jerman juga 5 orang. Khusus untuk Jepang, memang sebutan mereka magang. Ya, tetapi hmm, sebenarnya itu bukan lagi mahasiswa kami, tapi mereka ya, alumni dari kami. Karena apa? Karena mereka requirement-nya itu kalau ke Jepang itu tidak seperti misalnya perawat. Tidak seperti perawat yang dibutuhkan ya, di Australia yang minta RN. Tidak. Ini karena hmm, requirement mereka itu memang sebagai caregiver. Jadi sedikit berbeda caregiver hmm, dengan RN. Nah, jadi ya, mereka bisa bekerja dengan gaji yang cukup, Pak. Mereka bekerja 5 tahun itu ya, ya setara lah dengan bisa eh, ya, gaji rektor barangkali, Pak, di Indonesia itu per ya, bulan. Telah terbit Majalah Kesehatan Indonesia edisi kedua, Maret 2025. Dengan topik RSI Sultan Agung siap melayani suntik stem cell. Juga, IDI akan perjuangkan anggaran minimal bidang kesehatan. Untuk informasi dan berlanggan, silahkan hubungi nomor yang tertera pada video. ya. Nah, kalau lingkungan sosial budaya di Bali, Pak, ini ada nggak pengaruhnya terhadap pendidikan tenaga kesehatan seperti tegas ini? Karena di Bali itu kan sedang dikembangkan Pak, medical tourism kalau nggak salah ya, artinya pusat-pusat rumah sakit yang dikembangkan di Bali. Seperti apa pengaruhnya terhadap pendidikan ini, Pak, di tingkat ahli-ahli kesehatan ini? Oke, baik, terima kasih, Pak Bambang. Jadi betul, karena Bali adalah salah satu pintu masuk para wisatawan asing ke Indonesia. Ada satu contoh kasus, Pak. Ada alumni kami dulu itu berasal dari Kalimantan Barat, Pak, dari Dayak. Dia sengaja Ya, kuliah ke ITKes Bali karena ingin bekerja ke luar negeri dan sekarang yang bersangkutan di Belanda, Pak. ya, Ya, eh, itu bukti bahwa Bali memiliki daya tarik tersendiri. Ya, ya, bukan hanya karena pengetahuan dan core kompetensi di bidang keahlian kesehatan, tetapi karena ya, terekspos dengan berbagai budaya tadi, ya. ya, Sehingga jangan dilihat Bali sebagai tourist destination, dilihat dari ya, negatifnya bahwa katanya ya, pergaulan bebas lah ini itu jauh dari itu ya, sebenarnya. ya, Tetapi bagaimana keterbukaan, bagaimana kita bisa menghargai budaya orang, dan bagaimana kita ya, bisa mempelajari budaya orang tersebut untuk kepentingan nanti bekerja direct effect, Pak. Kebetulan kami juga bekerja sama dengan ya, berbagai rumah sakit dan klinik yang ya, bertaraf internasional, sehingga kami sebut early ya, exposure mahasiswa kami terhadap budaya-budaya luar sudah kami ya, berikan dari tatanan mereka kuliah di ya, ITKes Bali, dan kami juga dari tahun 2008 memiliki program ya, pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Nah, ini pun ya, membuka wawasan mereka bahwa oh ternyata dunia itu begitu luas, kesempatan itu ada, ya, mereka bisa belajar ke luar negeri, mereka bisa bekerja ke luar negeri, mereka bisa berteman dengan orang-orang dari luar negeri. Jadi itu yang kami berikan ke mahasiswa dan itu yang kami rasakan di Bali, Pak Bambang. ya. Tadi Bapak katakan bahwa alumni yang misalnya dari program studi teknologi, dia juga punya warna khas bahwa diwarnai oleh pengetahuan-pengetahuan tentang kesehatan. Nah, sebaliknya, apakah yang dari kesehatan ini juga
dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan teknologi praktis yang mereka butuhkan. Siap, Pak. Ya, jadi eh, mahasiswa kami itu karena ada dua prodi dengan disiplin ilmu yang berbeda, betul kalau Ya, dari teknologi pangan misalnya, keunggulannya adalah pangan fungsional yang sehat. Itu keunggulannya. ya, Mahasiswa kesehatan belajar juga tentang bagaimana mengawetkan makanan yang sehat, bagaimana menyimpan makanan yang sehat. Kemudian mahasiswa kami juga ada beberapa yang ikut dengan dosennya mendapatkan ya, penelitian hibah dari Dikti untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi. Aplikasi-aplikasi ya, yang kami sebut self care management, bagaimana aplikasi itu bisa membantu orang dengan penyakit kronis ya, untuk menjaga dirinya, menjaga ya, agar tidak terjadi komplikasi dan menjaga agar tidak bertambah parah penyakitnya. Dan itu memang ya, sudah berjalan di kami dengan berbagai hibah dan berbagai kondisi yang kami lakukan yang kami sebut interdisiplin atau pendidikan antar disiplin di kampus gitu, Pak. ya. Di Indonesia ini banyak perguruan tinggi yang bentuknya sudah universitas. Itu juga mulai dari sekolah tinggi, dari akademi, dari institut. Nah, pertanyaan saya ini, apakah ITKES ini juga nanti arahnya akan berkembang ke sana, atau Ya, memang pengen spesialisasinya tetap di ITKES, Pak? ya. Eh, saya pribadi, Pak, sangat sangat tertarik dengan ada namanya teori perubahan, change theory. Ya, sekarang ada Ya, orang mengenal istilah transformasi, ada yang mengarah ke ya, revolusi. Prinsip kami itu ya, adalah bahwa sistem pendidikan itu bukanlah sebuah sistem tertutup. Jadi sistemnya harus dibiarkan terbuka, ya, harus mampu menjawab seluruh ya, perubahan yang ada, seluruh keinginan masyarakat yang ada. Sehingga ya, kami tetap akan melihat, Pak, peluang ke depan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, 83 sekolah perawat, ya, 95 akademi, 2005 sekolah tinggi, 2019 institut, ya, who knows? Dan sesuai dengan ya, tuntutan masyarakat. Misalnya ada ilmu-ilmu sosial yang ya, ya, dibutuhkan misalnya dan kami memiliki SDM untuk kami ya, dari segi bisnis plan-nya bisa berjalan untuk itu tetap terbuka dan saya sebagai rektor pimpinan tertinggi di bidang akademik selalu menjaga komunikasi yang baik dengan yayasan karena yayasan itu kan penyelenggaranya, Pak. Ya, badan ya, penyelenggaranya. Nah, sehingga apapun yang terjadi kami selalu diskusikan dan tidak tertutup kemungkinan betul kami bisa merubah diri menjadi universitas, cuman tentunya selalu dengan perencanaan dan persiapan yang matang. Prinsip kami tidak boleh melahirkan ya. sebuah program studi tetapi tidak diminati oleh masyarakat, malahan menambah pengangguran. Itu yang tidak boleh. Ya. Nah, sebuah perguruan tinggi hasil akhirnya itu pasti alumni. Nah, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa ada alumni yang sebagian besar itu perawat dibutuhkan di luar negeri. Kalau untuk program-program yang lain, kemana Pak mereka? Baik. Untuk bidan ya, karena bidan sekarang sudah berkembang, tidak lagi mereka bekerja Ya, untuk fokus ke kebidanan, bisa saja mereka pada area childcare dan area-area lain. Jadi bidan kami juga sudah bagus serapannya, apalagi ya, dengan undang-undang kesehatan baru. Di bidan kami kan kami paling tinggi itu profesi bidan, Pak. Jadi profesi bidan itu sudah hmm, boleh membuka praktek kebidanan. Kalau dulu praktek mandiri bidan boleh dibuka oleh bidan diploma 3, sekarang tidak boleh lagi, Pak. ya, Hanya ya, profesi bidan yang boleh. Sehingga ya, peluang mereka untuk praktek mandiri itu sangat ya, terbuka lebar. Anestesi, kalau kita bilang anestesi itu kebutuhannya masih sangat tinggi, terutama ya, di daerah-daerah terpencil. Malahan mereka sebelum tamat sudah ada surat ke saya, tolong kalau sudah ya, orang ini tamat segera informasikan agar segera bisa kami ya, rekrut untuk daerah tersebut. Aku pun terus terang kami belum memiliki lulusan, ya sehingga ya, belum bisa kami nilai. Untuk farmasi kami belum memiliki apoteker. Ya, tahun ini hmm, mudah-mudahan kami memiliki, tetapi lulusan ya, akademik farmasi kami sudah diterima lanjut ke profesi baik di Udayana maupun di berbagai perguruan ya, tinggi di Indonesia. Yang menarik memang perawatnya ini, Pak.
ya, perawat termasuk anestesi dan bidan, sebagian dari mereka saya belum punya angka pastinya, sebelum tamat mereka sudah melakukan home care, Pak. ya, Jadi ada mahasiswa kami yang memang ya, secara berkelompok mereka melakukan home care bukan sebagai tenaga kesehatan profesional, tetapi sebagai caregiver, hmm, memandikan, memberikan makan lewat sonde namanya, lewat selang di ya, hidung ya, dan lain sebagainya. Jadi mereka dari mahasiswa sebenarnya sudah ya, bisa secara mandiri mendapatkan penghasilan sesuai dengan apa yang mereka lakukan gitu. ya. Nah, Pak, tadi ada program profesi. Eh, itu harus sarjana atau boleh D3 langsung masuk ke program profesi, Pak? Baik. Eh, Profesi itu KKNI-nya level 7. Jadi orang Hmm, yang boleh masuk KKNI level 7 itu KKNI-nya harus levelnya 6, ya. hmm, Jadi hanya sarjana yang levelnya 6, sementara diploma 3 itu ya, levelnya 5. Untuk dari hmm, 5 ke 7 itu kami fasilitasi TL namanya, Pak. Rekognisi hmm, pembelajaran lampau. Dan kami sudah hmm, memiliki izin di Sierra-nya Dikti, karena Dikti sudah mengatur di Sierra, kami sudah punya izin ya, khusus untuk perawat diploma 3 bisa menempuh pendidikan dari level 5 ke level 6, menyelesaikan sarjananya dulu, ditempuh bisa 2 bisa 3 semester sesuai dengan pembelajaran lampau yang mereka dapatkan, sesuai dengan pengalaman lampau yang mereka hmm, dapatkan. Nah, begitu mereka sarjana level 6, baik perawat ya. maupun bidan, baru mereka boleh lanjut ke level 7-nya, Pak, ke profesi. Jadi tidak bisa melompat 5 ke 7, tidak bisa. Tetap harus melalui 6 dulu, yaitu akademiknya. Gitu. Ya. Baik, tadi Bapak katakan bahwa ada orang dari Kalimantan yang memilih sekolah di Bali. Kali, Nah, ya. itu seberapa banyak Pak yang datang dari luar Bali? Untuk bidan malahan cukup banyak, Pak. Hampir 10 Ya, sampai 20% untuk bidan dari ya, luar Bali itu melanjutkan pendidikannya di ya, tempat kami, Pak, untuk bidan. ya, Ya, untuk keperawatan itu barangkali kalau saya bisa sekitar 3%-an. Yang paling ya, banyak memang hampir 60-70% itu anestesi, Pak. Yang ya, sebagian besar memang bukan orang Bali yang sekolah ya, di Bali di kami gitu. ya. Baik, terakhir Pak, mungkin Bapak masih punya program eh, apa yang mau dicapai dalam hal edukasi dan sebagainya kan sekarang kan Siap, Pak Bambang. Terima kasih. Jadi saya sebagai pimpinan akan selalu menjadi lebih baik. Dua prodi kami sudah unggul, ya, sehingga langkah berikutnya adalah dan mohon doanya Pak Bambang beserta masyarakat agar ya, perguruan tinggi kami juga bisa memperoleh akreditasi unggul. Itu tentunya harapan ya, pertama. Setelah unggul, tentunya nanti kami melangkah ya, ke ya, arah internasional. Nah, sesuai dengan ya, tahapan RIP kami, rencana induk ya, pengembangan kami, ini sebenarnya kami telah melewati 5 tahun pertama di Tekes Bali. ya, Kami sekarang masuk ke tahun kedua, ya, National ya, Competitiveness. Ya, baru nanti ya, masuk ke level ya, ketiga 5 tahun ke depan, 6 tahun ke 10 tahun ke depan itu baru masuk international competitiveness. Ya, jadi memang kami upayakan sedemikian rupa, lompatan-lompatannya sudah kami atur sedemikian rupa di RIP ya, kami. Sehingga untuk akreditasi kami harus unggul dan lanjut nanti ke internasional. Untuk jenjang pendidikan, kalau ya, Pak Bambang paham tentang KKNI dan masyarakat pasti paham, kami saat ya, ini baru memiliki ya, jenjang pendidikan di kami prodinya level 8, yaitu Magister Keperawatan. Nah, harapan ya, saya pribadi sebagai rektor, suatu saat nanti kami ingin memiliki jenjang pendidikan ya, tertinggi, yaitu doktor dengan KKNI level 9 tentunya. ya, Itu harapan ya, kami dan kami sedang berupaya keras ya, mencapai ke arah sana. Mohon ya. doa restunya Pak Bambang. Ya, baik. Terakhir begini, kalau tidak salah tahun ini adalah tahun terakhir untuk memberikan
akreditasi unggul untuk institusi perguruan tinggi. Dan itu pun kalau yang sudah apa ya persyaratannya itu sudah disubmit atau dikumpulkan sampai akhir Desember 2024. Nah, apakah ITKS ini sudah sampai ke situ, Pak? Siap. Ini mudah-mudahan langsung menjadi doa buat kami Pak Bambang ya. Jadi kami Iya, sudah iya. mengajukan borang di September tahun 2024. Sudah mengajukan. Oh, Dan ya, mohon doanya ya, kami akan ya, divisit lewat asesmen lapangan tanggal 9, 10, ya, 11 Mei. Ya mudah-mudahan nanti kami bisa ya, mencapai ya. unggul tersebut. Baik, luar biasa, Pak. Masih ada waktu sampai akhir tahun 2025 dan kalau berhasil itu abadi, Pak, karena setelah itu nggak ada lagi. Jadi Bapak 5 tahun Siap, siap, ini boleh siap. dan nanti akan dikenang semuanya karena Betul, tidak akan ada lagi padanannya ini. Sekali lagi betul, betul. terima kasih Bapak IGD Putu Darmo Swase, Sarjana Keperawatan, Magister. Mohon Nursing, maaf, magister apa Pak itu, Pak? nursing, Pak. Ya, Ya, nursing nursing. ya, ya, Baik, ya, betul. eh, saya ulangi lagi, IGD Putu Dharma Swase, Sarjana Keperawatan, Magister Nursing, PhD, Rektor ITKes Bali, Institut Teknologi dan Kesehatan di Bali. Sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan apa yang diperjuangkan dengan keras pasti berhasil dan tahun ini bisa institusinya bisa mendapat akreditasi unggul. Sekali lagi terima kasih, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi, Santi, Santi Om. Ya, Terima terima kasih, kasih. Pak. Selamat beribadah puasa, Pak Bambang. Salam buat rekan-rekan semua. Terima kasih. Ya, Selamat sore. terima kasih. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi ketiga, Maret 2025. Berisi komentar dan harapan para pakar tentang peluncuran Danantara. Dinamika pasar modal dan perbankan dengan hadirnya Danantara. Respon BUMN yang masuk super holding Danantara. Serta bisnis media nasional yang dibayang-bayangi platform global. Untuk informasi dan berlangganan, dapat menghubungi kontak yang ada pada video.